Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di Harian M Channel. Oke, buat teman-teman yang singgah di video ini dan klik video ini, saya doakan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan senang banget kita bisa jumpa lagi. Kali ini saya akan coba react sebuah video yang cukup membuat penasaran kita. Ada satu video dari Bagi-Bagi Channel di mana tajuk ataupun judul video ini puluhan negara mendukung Indonesia. Kira-kira apa yang didukung ya oleh puluhan negara ini? Kita akan coba lihat bareng-bareng. Silahkan, apapun ulasannya video tersebut silahkan teman-teman. Kalaupun mau berkomentar dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk dukung channel ini. Kita akan coba lihat bareng-bareng videonya sebelum kita berkomentar. Oke, langsung saja ya. Halo sahabat Bagi-Bagi, Uni Eropa pusing, puluhan negara sudah memberontak Uni Eropa dan bela Indonesia, hingga negara anggotanya. We love Europe. We just hate the European Union. It's as simple as that. No, you want to ban our national flags, but we're going to wave you goodbye and we'll look forward in the future. When joining the European Union, the Polish people put their trust in the European Union. They expected the European Union to defend their rights, and rightly so. Pour l'Ukraine, c'est tangible, c'est concret, ça montre que l'Union européenne tient son engagement avec fermeté, tient sa parole. L'occasion aussi de vous dire qu'on a salué les décisions prises qui visent à augmenter les moyens pour la facilité de paix. C'est évidemment très important. Sahabat Bagi-Bagi, sungguh tidak masuk akal jika anggota dalam suatu negara memberontak, apalagi mepet ke negara musuhnya. Hal itu sudah tidak zaman lagi, karena sekarang sudah zamannya suatu negara harus bergerak sendiri tanpa adanya bantuan negara lain. Jika kita dibantu negara lain dalam membangun suatu kedaulatan, seperti di negara Australia yang dibantu oleh negara barat, pastinya tidak ada rasa kepuasan tersendiri di dalam negara tersebut. Nah, di zaman-zaman itu, sedang terulang kembali, negara yang mempunyai kedaulatan bersama negara tetangga, sekarang, sudah mulai memisah, contoh saja, seperti Rusia dan Ukraina. Tetapi, kemungkinan di pembahasan kali ini, ada negara lagi, yang mau memberontak Uni Eropa, dan malah mendukung kebijakan, yang dilakukan Presiden Jokowi, dan membelanya. Kebijakan apa kira-kira ya? Sahabat Bagi-Bagi, Uni Eropa pada Selasa tanggal 6 Desember lalu, menyetujui undang-undang baru, untuk mencegah perusahaan dunia, menjual kopi, daging sapi, kedelai, dan komoditas lain, yang terkait dengan deforestasi, Oh, ini tentang embargo ini ya. Undang-undang tersebut, akan mewajibkan perusahaan, untuk membuat Undang-undang baru uji tuntas, yang menunjukkan Eropa bahwa rantai pasokan mereka tidak berkontribusi pada perusakan hutan sebelum mereka menjual barang ke Uni Eropa. Mereka dapat menghadapi denda yang besar jika tetap melakukannya. Deforestasi bertanggung jawab atas sekitar 10% emisi gas rumah kaca global yang mendorong perubahan iklim dan akan menjadi fokus pada konferensi COP15 PBB pada minggu ini. Dalam pertemuan tersebut, negara-negara akan mencari kesepakatan global untuk melindungi alam. Negosiator dari negara-negara Uni Eropa dan Parlemen Eropa mencapai kesepakatan tentang undang-undang tersebut. Aturan tersebut akan berlaku untuk kedelai, daging sapi, minyak sawit, kayu, kakao dan kopi, dan beberapa produk turunan termasuk kulit, coklat, dan furnitur. Karet, arang, dan beberapa turunan minyak sawit juga dimasukkan atas permintaan anggota Parlemen Uni Eropa. Perusahaan perlu menunjukkan kapan dan di mana komoditas tersebut diproduksi dan informasi yang dapat diverifikasi bahwa komoditas tersebut tidak ditanam di lahan yang digunduli setelah tahun 2020. Sahabat Bagi-Bagi, kegagalan mematuhi aturan tersebut dapat mengakibatkan denda hingga 4% dari omset perusahaan di negara anggota Uni Eropa. Negara-negara yang akan terkena dampak aturan baru, termasuk Brazil, Indonesia, dan Kolombia, mengatakan aturan itu memberatkan dan membutuhkan biaya mahal.
Mereka mengatakan, sertifikasi juga sulit dipantau, terutama karena beberapa rantai pasokan dapat menjangkau banyak negara. Di Brazil, negara yang paling bertanggung jawab atas deforestasi, beberapa lembaga advokasi lingkungan memuji undang-undang tersebut. Namun, mereka juga menegaskan bahwa undang-undang tersebut tidak cukup jauh dalam mengatur masalah tersebut. Undang-undang itu juga tidak memberikan perlindungan, seperti yang mereka harapkan, untuk lahan berhutan lainnya, yang memiliki pepohonan, tetapi bukan hutan belantara, dan tertutup. Hal tersebut berarti sekitar 600.000 km persegi, hutan di Sabana Cerrado, luasnya sama dengan wilayah Ukraina, tidak akan tunduk pada hukum. Ungkap organisasi Sirba Brazil Institute. Wilayah tersebut adalah perbatasan ekspansi pertanian yang tumbuh paling cepat di negara tersebut. Sahabat bagi-bagi, Uni Eropa mengatakan, dalam sebuah pernyataan, pihaknya akan meninjau apakah akan menambah perlindungan untuk lahan berhutan lainnya dalam 1 tahun dan ekosistem kritis lainnya dalam 2 tahun. Kelompok kampanye lingkungan dari Brazil dan Eropa juga mengkritik persyaratannya bagi perusahaan. Ini tentang undang-undang Uni Eropa ini ya, menghormati hak-hak masyarakat adat, tetapi hanya jika hak tersebut sudah dilindungi secara hukum di negara produsen. Sahabat bagi-bagi, para kepala negara tersebut bahkan dengan terang-terangan siap membantu Indonesia jika kedepannya Uni Eropa benar-benar melakukan embargo ekonomi kepada Indonesia. Hal ini diterangkan oleh Presiden Jokowi ketika saat Indonesia menghentikan ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan turunannya. Beberapa waktu lalu, Presiden menyampaikan penghentian tersebut karena pemerintah mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Presiden menggambarkan pantauan yang ia lakukan, terdapat sejumlah negara yang sangat bergantung pada komoditas dari Indonesia, bahkan tidak bisa hidup tanpa Indonesia. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo yang mendorong agar potensi besar yang dimiliki Indonesia, mulai dari kekayaan sumber daya alam atau SDA, sumber daya manusia atau SDM, yang diwarnai bonus demografi, hingga pasar yang besar, digunakan dalam membangun strategi untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju. Jalan terjauh reformasi ekonomi bunga, dan ketika Badan Penyelesaian Sengketa, atau DSB, Organisasi Perdagangan Dunia, pada Oktober lalu, memenangkan gugatan Uni Eropa atas Indonesia terkait kebijakan larangan ekspor di WTO. Oke, teman-teman ya, demikian ya, satu ulasan video ya. Pada kesimpulannya bahwasanya ini mendukung ya kebijakan Jokowi yang menentang undang-undang Uni Eropa mengenai ekspor ke Uni Eropa, di mana undang-undang ini dinilai masih dekat dengan peraturan-peraturan pemerintah, peraturan-peraturan dari Uni Eropa yang merugikan bagi negara-negara pengekspor bahan mentah. Oke, menurut kalian gimana teman-teman ya? Dan sementara apa yang dikatakan Jokowi ataupun kebijakan Jokowi ini sungguh luar biasa, mendapat dukungan dari banyak negara. Oke, terima kasih. Demikian, silakan teman-teman bisa berkomentar tentang video itu. Bagaimana kebijakan Jokowi didukung oleh puluhan negara untuk menentang undang-undang yang dibuat oleh Uni Eropa, yang jelas-jelas masih dekat dengan peraturan-peraturan dari Uni Eropa tentang ekspor bahan mentah ya, dengan dalil-dalil yang dengan alasan-alasan yang seolah-olah Uni Eropa itu negara yang paling ini ya, paling perhatian tentang hal-hal misalkan kerusakan alam, demikian ya. Oke, terima kasih dan jangan lupa like dan subscribe, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe sekali lagi ya, mohon maaf. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.